لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد بن القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman dari Majelis Tilawah As-Salamah dan kepada ibu-ibu dan kakak-kakak, ibu-ibu dan kakak-kakak yang sudi menerima kami untuk datang ke tempat ini dan senantiasa berhusnudzon kepada kami sehingga kami diizinkan untuk berbicara banyak di sini. Sebelumnya, karena ini pertama kalinya saya datang ke Hong Kong, perkenalkan, nama saya kalau di panggung itu Kadam Sidik, nama aslinya Husen. Oke. Saya saya dari Madura. Saya Madura beneran. Banyak yang gak percaya, tapi saya Madura beneran. Saya dari Bangkalan. Baik. Saya panggil apa? Teman-teman terlalu kakak ya. Baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, duduknya saya di tempat yang agak sedikit lebih tinggi dari kakak-kakak sekalian. Itu tidak menunjukkan bahwa saya lebih mulia, tapi kebetulan aja panitia sudah menyiapkan kursi, jadi secara terpaksa saya harus duduk di sini. Lalu yang ketiga, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita atau bahkan musibah yang Allah berikan kepada kita tidak serta-merta membuat kita boleh melupakan saudara-saudara kita yang sedang tersiksa hari ini. Ada saudara-saudara kita di Palestina, sudah lihat ya video-videonya? Kalau kita bandingkan sama kehidupan kita, ada nggak perbandingan masalahnya? Sudah lihat saudara-saudara kita di Sudan? Sudan ya? Kalau Palestina musuhnya dari luar, kalau Sudan musuhnya sesama Islam. Ada juga saudara-saudara kita yang lain di Kongo, ada saudara-saudara kita di berbagai macam belahan dunia yang kalau kita melihat mereka, kita rasanya terlalu merasakan kenikmatan yang banyak. Maka oleh karena itu teman-teman, kakak-kakak sekalian, jangan lupa doakan mereka-mereka. Jangan sampai kita terbiasa. Ada orang hari pertama, hari kedua, kalau melihat saudara-saudara kita yang ada di sana tersiksa, itu hatinya sakit. Tapi lama-kelamaan sudah be aja. Iya kan? Karena tiap hari melihat, awal-awal iya kasihannya saudara kita di Palestina, hari kedua kasihan, hari ketiga, hari kelima ya udahlah ya gitu. Tidak ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa satu mukmin dengan mukmin yang lain layaknya satu jasad, layaknya satu jasad. Kalau satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Kalau kita hari ini tidak merasakan sebagaimana yang mereka rasakan, jangan-jangan kita bukan orang beriman. Makanya salah satu tanda keimanan, ada saudara sakit, kita ikut sakit. Tes. Nah, kita langsung ya. Saya itu dari tadi sebenarnya salfok ketika melihat mayoritas dari kakak-kakak sekalian itu adalah perempuan.
Iya, saya walaupun di Indonesia mengisi berbagai macam materi, itu mayoritas juga perempuan, tetapi di sini perempuan seluruhnya. Tapi yang membuat saya lebih salfok lagi, perempuan-perempuan yang datang ke tempat ini itu tujuannya ya untuk kerja. Padahal di dalam Islam nafkah tidak pernah dibebankan kepada perempuan. Nafkah tidak pernah dibebankan kepada perempuan. Ngirim atau apapun segalanya itu tidak pernah dibebankan kepada perempuan sama sekali. Islam memuliakan perempuan sehingga perempuan itu hakikatnya ya sudah terima jadi, entah terima dari anak, terima dari suami atau terima dari ayah. Sehingga datangnya ibu-ibu, kakak-kakak, tante-tante, semuanya ini, saya masih 23, saya seumuran sama bungsu tante-tante sekalian ini. Sebagai perempuan yang bukan kewajibannya tetapi masih mau melakukannya, masih mau membebankan dirinya untuk bekerja, saya gak tahu berapa jumlah pahala setiap detik yang ibu-ibu, tante-tante, kakak-kakak rasakan. Jadi itu semua ya, bayangin ya, sesuatu yang gak wajib, kan gak wajib, tetapi dilakukan, itu pahala, berarti pahalanya double. Pahalanya, apalagi kalian berada di daerah yang saya yakin semua kangen sama rumah kan. Kedatangan jenengan-jenengan semua ke Hong Kong ini bukan sesuatu yang nikmat hakikatnya. Ada yang mau tinggal di Hong Kong selamanya gak mau pulang? Iya, mayoritas pengen pulang. Iya, ngucap-ngucap, ngulek-ngulek, sambel, ya kan? Pengennya begitu aja di rumah, ngelihat anak, ngelihat cucu, pengennya begitu. Tetapi secara terpaksa datang ke negara yang nan jauh di sana, demi apa? Demi memberikan sesuatu yang sebenarnya bukan kewajibannya. Semoga Allah mencatat setiap pahala yang ibu-ibu terima, yang selama ini ibu-ibu berikan, semoga Allah catat semuanya. Bi'idznillah ta'ala. Kakak-kakak, Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'ah hatta yataqarab az-zaman. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai waktu itu berjalan begitu cepat. Fatakunu sanatu kasyahr wa syahru kaljumu'ah wal jumu'ah kalyawm wal yawm kasa'ah wa sa'ah katamrat minar. Sampai-sampai satu tahun itu rasanya seperti satu bulan, satu bulan seperti satu minggu atau satu Jumat, dan satu minggu rasanya seperti satu hari, dan satu hari seperti satu jam, dan satu jam rasanya seperti menyalakan api. Maka kalau dipikir-pikir lagi, kita sudah semakin dekat dengan hari kiamat. Pernah nggak lagi duduk-duduk tiba-tiba sore, duduk-duduk tiba-tiba malam, duduk-duduk tiba-tiba siang? Kalau berkaca di masa muda kakak-kakak sekalian, dulu 15 menit itu alamak. Kalau berkaca, kalau kembali flashback ya ke masa muda kakak-kakak sekalian, itu 15 menit rasanya lama bukan? Lama banget, 15 menit, lamanya. Sekarang 15 menit ada harganya enggak? 15 menit, gak usah 15 menit, sejam aja gak ada harganya. Maka itu menunjukkan sebentar lagi sudah kiamat. Maka dalam keadaan kecepatan waktu yang seperti ini, mari mari kita manfaatkan seluruh kehidupan kita, seluruh apa-apa yang kita miliki hari ini. Untuk apa? Untuk berkhidmat terhadap agama ini. Saya bisa melihat kakak-kakak sekalian punya satu kontribusi dakwah
yang tidak bisa diberikan oleh selain kakak-kakak sekalian, termasuk para ustadz dari berbagai macam tempat, yaitu mendakwahi saudara-saudara kita yang tidak beriman yang ada di Hong Kong. Tapi dengan cara apa? Dengan cara apa? Saya mendengar ada orang yang dilarang sholat. Ya, katanya takut dianggap mendoakan keburukan kepada. Ya Allah, hambamu yang hina ini ya Allah, hambamu yang sangat lemah ini imannya ya Allah, yang coba melakukan zina, yang coba untuk minum, yang coba untuk makan makanan yang Allah haramkan, yang coba untuk khamar, yang coba untuk buka aurat, yang coba meninggalkan sholat. Hambamu ini ya Allah, tolong kuatkan ya Allah, tolong kuatkan ya Allah. Hambamu ini lemah ya Allah, tanpa kekuatanmu, tanpa taufik darimu, tanpa hidayah darimu, hambamu ini gak bisa ya Allah. Dan teruntuk jenengan-jenengan semua, Allah yang jenengan sembah di Indonesia itu juga Allah yang jenengan sembah di Hong Kong. Sama, gak ada beda. Jadi jangan jenengan menganggap kalau jenengan ada di Mekah doanya dikabulkan, kalau di Indonesia doanya dikabulkan, karena di Hong Kong gak dikabulkan karena Allahnya beda. Wal'iyadzubillah. Sama. Selama jenengan mau mengangkat tangan, rahmat Allah terbuka luas. Sekarang pertanyaannya, ketika rahmatnya sudah terbuka luas, kasih sayangnya sudah banyak, kapan mau kembali? Kapan mau kembali pulang? Kapan? Bukan pulang Indo maksud saya. Pulang ke Allah. Kapan mau pulang ke Allah? Sekarang dong. Jangan ditunda. Sekarang saya pulang. Urusan habis ini balik lagi. Sekarang aja kembalinya. Niatkan taubat itu dimanapun dan kapanpun ya. Karena kita tidak tahu akan diwafatkan dalam keadaan apa. Jadi Rasulullah SAW, Rasul teman-teman, kakak-kakak, Rasul, surga itu gak akan dibuka kecuali nama kanjeng Nabi dahulu yang disebut. Kita gak akan masuk surga kalau kita tidak beriman terhadap Rasulullah. Ya enggak? Tahu enggak? Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, beliau itu dalam sehari bertaubat sebanyak 70 kali. Di dalam riwayat yang berbeda 100 kali. Bayangin kanjeng Nabi taubatnya sehari itu 100 kali. Seorang Nabi, seorang Rasul, manusia paling dekat dengan Allah, minta dikit langsung jebret doanya dibunyi. Syafaat di akhirat nanti itu lewat beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu saja gak kepedean, masih sempat sehari bertaubat 70 kali, 100 kali. Sekarang kita Nabi bukan, Rasul bukan, sholat sering ditinggalkan, amalan-amalan begini dan begitu, sok-sokan gak mau taubat. Makanya taubat itu bukan satu kali, taubat itu setiap hari dan sering. Dalam keadaan meninggalkan sholat, taubat. Dalam keadaan mabuk, taubat. Dalam keadaan dugem, taubat. Dalam keadaan berzina, taubat. Dalam keadaan buka aurat, taubat. Dalam semua keadaan taubat. Dan taubatnya itu ke siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah satu-satunya yang mau menerima jenengan di saat yang lain tidak mau menerima. Karena Allah menguji hambanya dengan sosok yang dia cintai, untuk menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya tempat pulang. Kadang Allah menguji kita dengan diuji kesetiaan orang-orang yang dari sekitar kita, untuk menunjukkan bahwasanya Allah lah satu-satunya tempat pulang itu ada. Kadang menguji kita dengan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Gak harus dengan pasangan, kadang-kadang dengan kawan, kadang-kadang dengan orang tua, kadang-kadang dengan anak, untuk menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya yang pantas kita tinggali sebagai rumah. Ujian dan cobaan tidak melulu bermakna azab. Ada yang menganggap setiap ujian yang datang itu berarti Allah mengazab saya. Tidak. Kadang-kadang ujian datang untuk menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya yang tersisa. Karena apa? Karena Allah itu maha pencemburu. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaghar.
Sesungguhnya Allah itu cemburu. Allah itu cemburu ketika kita lebih banyak bergantung kepada selain Allah daripada Allah. Ketika kita mengandalkan selain Allah daripada Allah. Gini ya. Imam Ibnul Qayyim berkata, "Man 'allaqa qalbahu bighairillah 'udziba bihi." Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka ia akan disiksa dengannya. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka ia akan disiksa dengannya. Maka barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada orang tuanya, dia akan disiksa dengan orang tuanya. Barang siapa menggantungkan hatinya kepada pasangan, dia akan disiksa dengan pasangannya. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada putra atau putrinya, maka dia akan disiksa dengan putra atau putrinya. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada pekerjaannya, kepada fisiknya, kepada tubuhnya, kepada kemampuan yang dimiliki, maka dia akan disiksa dengannya. Disiksa dengan apa? Kalau kamu terlalu sayang sama orang tua, sampai di level kamu sudah tidak lagi menengok Allah yang menghidupkan kedua orang tua. Kalau orang tua pergi, sakitnya gimana? Disitulah rasa sakitnya. Kalau mengandalkan pasangan, kalau pasangannya nyebelin, gimana? Kalau sama anak, anaknya pergi meninggalkan jenengan semua, gimana? Mengandalkan fisik, taunya fisik makin melemah. Maka benarlah perkataannya, barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka ia akan disiksa dengannya. Sedangkan kalau kita menggantungkan hati kita sepenuhnya kepada Allah, Allah lah satu-satunya yang tersisa. Allah lah satu-satunya yang mau menerima kita apa adanya. Bahkan dalam keadaan kita telah mengkhianati Allah sepenuhnya. Selama kita mau kembali, kita telah mengkhianati Allah. Mengkhianati Allah dengan kemaksiatan, mengkhianati Allah dengan kesyirikan bahkan. Wal'iyadzubillah. Dengan satu syarat, kita mau kembali pulang. Kita mau bertaubat, kita mau beristighfar, kita mau untuk kembali menengok Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mau menerima kita. Barakallahu fikum. Sudah berapa menit? Orang yang kembali kepada Allah, yang dekat dengan Allah, itu ada 3 momen. Ada 3 momen. Pertama, orang yang dari awal sudah dekat dengan Allah. Sebenarnya ada 4, tetapi ada beberapa yang gak perlu kita bahas. Yang dari awal lahir sampai meninggal itu dekat dengan Allah. Itu gak perlu kita bahas, oke? Yang dari awal sampai meninggal itu sudah dekat dengan Allah, gak perlu kita bahas. Itu model yang pertama. Model yang kedua, dia terlahir dalam keadaan banyak sekali dosanya, lingkungannya begitu buruk, atau mungkin berbagai macam hal, tetapi di akhir hayatnya dia dekat dengan Allah. Maka sungguh dia telah beruntung. Jadi ngomongin taubat itu ada 3 macam manusia. Yang pertama gak perlu kita bahas yang tadi ya, sehingga tersisa 3 ya. Yang pertama, orang yang tumbuh dalam keadaan agama itu jauh dari dia. Tiba-tiba di akhir hayatnya dia dekat dengan Allah, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Contohnya ada Allahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat Rasulullah SAW yang bahkan dipastikan masuk surga oleh lisan Rasulullah sendiri, padahal gak pernah bersujud. Tapi bukan ini ada gak pernah bersujud, gak pernah sholat, bukan berarti meninggalkan sholat itu oke. Makanya digini dulu, oke? Ada satu sahabat, ini awalnya kafir, gak mau masuk Islam. Kenapa gak mau masuk Islam? Karena banyak hal, karena perkara-perkara duniawi, karena takut bangkrut. Sampai-sampai ikut memerangi Rasulullah di salah satu perang. Tiba-tiba menjelang perang Uhud, seingat kami, sahabat satu ini tiba-tiba masuk Islam. Tiba-tiba masuk Islam, dan waktu sholat belum ditentukan, maksudnya belum berkumandang. Perang mau dimulai. Dimulai. Ya udah, sahabat satu tadi yang baru aja masuk Islam itu ikut berperang. Akhirnya ketepung, luka, meninggal dunia, syahid. Dan hal tersebut didengar oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah berkata, sesungguhnya dia berada di surga. Ini menunjukkan apa?
Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, sesungguhnya banyak di antara kita yang tumbuh mendewasa dalam keadaan melakukan amalan-amalan neraka, tetapi di akhir hayat malah melakukan amalan penduduk surga kemudian masuk surga. Itu modelan yang pertama. Dan saya rasa banyak di antara kita yang termasuk ke dalam modelan yang pertama. Kemudian modelan yang kedua, dari awal dia tumbuh sampai dia meninggal, isinya sesat semua. Isinya sesat semua. Sesatnya bagaimana? Sesatnya orang-orang yang dia dari awal dia tumbuh, dia sudah tidak dengar atau tidak melengkap kehidupannya dengan perkara-perkara agama. Bahkan sampai mati pun begitu. Ini juga sebenarnya hakikatnya gak perlu kita bahas. Yang paling menyesakkan itu golongan yang ketiga. Siapa? Orang yang tumbuh di lingkungan agama, orang yang tumbuh di lingkungan religius, orang yang tumbuh di lingkungan yang dekat dengan Allah, kemudian di tengah perjalanannya dia berada di satu lingkungan karena faktor lingkungan, karena faktor ekonomi, karena faktor macam-macam, tiba-tiba dia meninggalkan Allah. Kemudian dia jauh dari Allah dan mati dalam keadaan jauh dari Allah. Maka sungguh dia jauh lebih rugi daripada golongan kedua tadi. Kenapa? Ibarat ya, ada dua anak, ada dua manusia. Yang satu buta dari lahir dan meninggal dalam keadaan buta. Sesat enggak? Sesat. Tapi yang satunya beda. Satunya ini masih sempat melihat. Di usia 20 tahun Allah butakan. Lebih sesak yang mana? Lebih sesak yang kedua, karena dia sudah tahu rasanya melihat itu bagaimana. Dia sudah tahu rasanya melihat itu indah. Oh, ternyata jalanan-jalanan Hong Kong begitu indah. Naik the peak indah. Naik ini indah. Tiba-tiba jadi buta. Maka buta setelah melihat lebih menyesakkan daripada buta sejak lahir. Sama seperti orang yang tadi, kalau dari awal dia jauh dari Allah, kalau dari awal dia sudah dekat dengan Allah, kemudian karena faktor-faktor tertentu kemudian dia tiba-tiba jauh dari Allah, maka dia tidak akan bisa menikmati kemaksiatan. Iya, teman-teman, senikmat-nikmatnya jenengan semua menikmati kemaksiatan, kalau dulu pernah merasakan nikmatnya ibadah, itu nikmat maksiatnya gak akan pol. Ya, nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat, nikmatnya puasa, nikmatnya zikir, terus nyoba-nyoba ngelakuin kemaksiatan. Maksiat yang kita lakukan itu gak enak. Beda sama orang yang dari awal emang hidup di lingkungan maksiat. Rasa bersalah, maksudnya dugem nih, gitu. Itu di dalam hati kayak, ya aku udah jauh gitu. Ngenikmatin dugem, sambil lalu hatinya kayak ada rasa bersalah, gelisah. Tapi nikmat sholatnya pun hilang. Kebayang nggak betapa tersiksanya dia? Nikmat ibadahnya hilang, nikmat maksiatnya hilang. Dua nikmat hilang semua. Maka sekarang pertanyaannya akan kembali saya berikan. Kapan mau kembali? Kapan mau pulang? Sekarang ya. Sekarang adalah waktunya pulang. Urusan nanti keluar dari sana balik ke model normal lagi terserah nanti. Yang penting selalu hadirkan di dalam hati untuk apa? Untuk mau bertobat. Setiap ini jenengan ya. Ini yang saya harapkan, pesan dari seorang adik-adik ini sebagai penutup. Pesan dari adik ini adalah setiap kali melakukan satu dosa selalu iringi dengan satu taubat. Itu. Setiap kali melakukan satu dosa iringi dengan satu taubat. Iringi dengan istighfar. Dalam keadaan a'udzubillah, mungkin saya dengar jenengan ada yang sampai sebiasa itu makan makanan haram ya? Ada saya dengar katanya sampai udah makan itu udah biasa. Nah, ada. Di sini bilang ada, di sana bilang nggak ada. Ada. Bukan jenengan, ada. Saya nggak bilang jenengan. Setiap kali makan itu dengan sengaja, setelah makan langsung istighfar sama Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya, setiap kali mungkin minum, taruh minumannya, istighfar sama Allah. Setiap minum lagi katanya.
Nah, yang penting setiap kali atau mungkin buka hijab, buka slab itu sambil lalu kalau perlu, karena dalam momen buka hijab itu kan dosanya terus menerus ya. Itu berarti sifatnya harus terus menerus itu. Jadi buka hijab, tangan pegang zikir. Saya nggak bilang buka hijab itu boleh, tetapi setidaknya ada gitu loh pembanding dosa yang telah dilakukan. Sambil lalu, jadi banyak-banyakin istighfar. Sambil lalu meninggalkan semua selalu iringi dengan taubat. Siapa tahu Allah mencatat jenengan sekalian sebagai orang-orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ini sebagai ayat penutup juga, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu 'amalan shalihan wa akhara sayyi'an. Dan di sana ada hamba-hamba Allah ya yang mengakui dosanya. Kerjaannya apa? Senantiasa mencampur amalan-amalan baik dengan amalan-amalan yang buruk. Maksudnya bukan mencampur yang hak dan batil, beda ya. Maksudnya adalah kadang-kadang dosa, ya kadang-kadang pahala. STMJ, sholat terus masih jalan. Ini disebut di dalam Al-Quran. Orang-orang yang begini, asallahu ayyatuba alaihim. Siapa tahu ya, moga-moga Allah akan mengampuni dosa mereka, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ya, jangan insecure dengan dosa sehingga malu untuk mengangkat kedua tangan. Jangan merasa diri kita kecil karena dosa yang selama ini dilakukan. Selalu berhusnudzon kepada Allah. Allah pasti mengerti posisi jenengan sekalian. Barakallahu fikum. Wassalim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina